Allah itu melindungi Rasulullah dan akan melindungi orang-orang yang senantiasa menjaga, melindungi syariat Rasulullah Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada petang hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam, kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita untuk sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjut dulu. Kita di surat Ad-Duha ya. Sampai ayat berapa dulu Ad-Duha? Lali. Baik, seingat saya nyampe pada alam yajidka yatiman fa'awa. Alam yajidka yatiman fa'awa. Kata-kata alam itu al-istifham. Alam itu masuk al-istifham. Al-istifhamnya menunjukkan litakrir, menunjukkan sebuah ketetapan. Secara linguistik kebahasaan kan kita mengartikan alam yajidka. Bukankah Allah menemukan kamu yatiman dalam keadaan yatim? Lah ini yang namanya istifhamu litakrir. Pertanyaan tapi menunjukkan sebuah ketetapan. Sehingga makna alam di sini ini mempunyai makna qad. Qad, sungguh. Berarti takdir tafsirnya mengatakan begini, yakni qad wajadakallahu ta'ala yatiman fa'awwaka. Itu. Jadi mana alam itu dimaknakan qad. Itu yang kita sebut dengan istifhamu takrir. Sungguh Allah menemukan kamu wahai Muhammad dalam keadaan yatim. Pada usia beliau masih di dalam kandungan, beliau ada di dalam kandungan, itu bapak beliau namanya Abdullah itu meninggal dunia. Jadi beliau itu lahir dengan tidak mengenal bapak, tidak pernah melihat bapak. Ketika usia 6 tahun, ibu beliau yang wafat.
Baru kemudian beliau diasuh oleh kakek beliau Abdul Muthalib. Tapi pada usia 8 tahun kakek beliau juga ikut meninggal. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Dan jenengan tidak boleh mengartikan kata-kata yatim itu serampangan. Kalau hanya diterjemahkan bahwa yatim itu adalah orang yang tidak punya bapak, nah di sini anak yatim juga banyak. Tapi bukan itu yang dimaksud. Ketika ada seorang anak yang bapaknya sudah wafat dan dia belum punya ranah kekuatan kudrah untuk dia bisa menghidupi dirinya sendiri, dia masih belum balik, maka inilah yang kita sebut dengan yatim. Kalau saya ini juga meninggal bapak saya, tapi belum dan tidak boleh dikatakan yatim. Itu ya Pak. Nah, ada hal yang kita garis bawahi. Di sini ada takbir. Ada makna yang tersurat dari kata-kata fa'awa. Kenapa Allah Subhanahu wa taala itu tidak memakai yatiman fa'awaka? Kenapa kanya itu tidak ada? Padahal secara linguistik bahasa Arab itu alam yajidka yatiman fa'awaka, seharusnya begitu. Inilah Syekh Al-Utsaimin menyebut ada takbir maknawi yang sifatnya adalah sababun maknawiyun. Sababun maknawiyun. Maka maknanya bisa jadi seperti ini. Fa innallaha ta'ala awwahu wa awwa bihi. Awwa bihi al-mu'minin. Fa innallaha ta'ala fa innallaha ta'ala awwahu wa awwa bihi al-mu'minina fanasarahum wa ayyadahum. Jadi begini Bapak Ibu, Allah itu kan merawat, melindungi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala itu tidak menggunakan kata-kata fa'awwaka, maka takdirnya berarti Allah itu melindungi Rasulullah dan akan melindungi orang-orang yang senantiasa menjaga, melindungi syariat Rasulullah Muhammad SAW. Bisa terpahami Pak? Ini sababun maknawi. Saya ulang. Di antara rahasia kenapa Allah tidak pakai fa'awwaka tapi cuma menggunakan fa'awa, di antara rahasianya begini. Allah itu kan melindungi Rasulullah. Allah itu merawat Rasulullah Muhammad SAW. Allah itu menjaga Rasulullah SAW. Maka ketika ada orang yang senantiasa menolong agama Muhammad ini, syariat Muhammad ini, melestarikan ajaran Muhammad ini, maka Allah akan melindungi mereka. Ini yang disebut oleh Al-Utsaimin awabihi al-mu'minin. Allah akan melindungi orang mukmin dengan ketika mereka mau melestarikan, menjaga, meramut ajaran Rasulullah SAW. Itulah maksudnya. Maka fanasarahu wa ayyadahu. Tapi sebaliknya, kalau ada orang yang senantiasa menyakiti Rasulullah,
orang yang senantiasa membenci sunnah-sunnah Rasulullah, membelakangi ajaran-ajaran Rasulullah Muhammad SAW, Allah pun juga akan menghancurkan dia. Inna syani'aka wal abtar. Apa makna syani'aka itu? Khoto'an. Inna syani'aka wal abtar. Orang yang membenci kamu, orang yang membahayakan kamu, yang dan sebagainya, wal abtar, dia itu yang terputus. Itulah rahasianya kenapa Allah tidak memakai fa'awwaka. Jenengan amati dengan surah Al-Lail, munasabahkan dengan Al-Lail. Itu kan ada kalimat begini ya. Fa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna. Ya, fasanuyassiruhu lil yusra. Kalimat fasanuyassiruhu lil yusra itu berarti maka akan kami mudahkan bagi dia. Segala urusan itu akan dimudahkan. Ternyata di situ ada kalimat wasaddaqa bil husna. Saddaqa bil husna itu mempunyai makna kalau di sini para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yakni saddaqa bil qaulatil husna wa hiya qaulullahi ta'ala wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Makanya kemarin kalau kita nanti masuk di surah Al-Lail, kalau jenengan itu kepingin dimudahkan semua urusannya oleh Allah, maka diantaranya hidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bela sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah terpahami ya Pak? Kalau jenengan senantiasa membawa sunnahnya Nabi, kalau jenengan kita semua senantiasa menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi, maka Allah pun juga akan melindungi kita, akan mengangkat derajat kita. Yes. Sekarang muncul pertanyaan, tak kembangkan supaya tidak salah paham. Sunnah itu apa saja? Kalau tadi kan posisinya kalau kita itu menghidupkan sunnahnya Nabi, ya, meramut, memelihara, menolong sunnahnya Nabi, Allah akan menolong kita. Sekarang muncul pertanyaan, sunnahnya Nabi itu apa? Halo, engkau dong-dongnya duduk sunnah Nabi, diaku-aku sunnah Nabi. Dong-dongnya bukan sesuatu perintah dari Nabi, dianggap jadi sunnah Nabi. Apa sunnah Nabi itu? Tadi pagi subuh-subuh ada jamaah yang tanya sama saya, Ustaz, jenggot itu sunnah ataukah tradisi Arab? Karena semua orang Arab itu berjenggot. Iki pertanyaan yang luar biasa dulu ini. Dia bertanya tentang masalah jenggot, karena masalahnya dia tidak pakai jenggot. Kalau jenengan itu jenggot itu hukumnya apa sih? Setelah kita sering kali ngomong sunnah. Sunnah itu apa? Dan termasuk jenggot itu termasuk yang mana? Karena mohon maaf, nun sewu, kalau di kalangan Nahdlatul Ulama dan di kalangan orang-orang Muhammadiyah, itu jenggot itu kayak gak anu. Kalau saya orang Muhammadiyah tulen, ya jenggoten. Sampai saya dibilangin Musa, Muhammadiyah Salafi. Ben. Tapi ada juga Muhammadiyah disebut dengan MUNU, Muhammadiyah NU. Saya kemarin ngisi calon-calon mubalik Muhammadiyah, ngisi tentang pengantar usul fikih. Saya katakan kepada mereka bahwa Muhammadiyah itu punya manhaj tarjih sendiri, istinbatul ahkam sendiri, dan ada hal-hal usul fikihnya luar biasa di Muhammadiyah. Kita seringkali ngelok-ngelok nih Muhammadiyah tapi tidak paham dengan Muhammadiyah. Apa itu pendekatan bayani, apa pendekatan burhani, qiyasi, istilasi, nggak ngerti, nggak paham. Tapi ikut-ikutan mentahdir ngolong-ngolong Muhammadiyah. Mari kita tawarkan, seharusnya ada pembelajaran muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, manhaj tarjih Muhammadiyah, 12 langkah Muhammadiyah. Bukan hizbiyah. Hizbiyah itu oposisi saja nih. Kita seringkali dididik, wah itu hizbiyah. Padahal orang yang menuduh jauh lebih hizbiyah.
Ketika dia itu kemudian kalau tidak mau ngaji sama ustadz kalau tidak mau ngaji kecuali dengan ustadznya, itu kira-kira hizbiyah atau bukan? Dan seolah-olah kelompok yang selain kelompoknya itu dianggap ahlul bid'ah semua. Apakah itu bukan hizbiyah juga namanya? Ya, semua ditahdir kalau tidak sesuai dengan dirinya tidak benar. Apakah itu bukan hizbiyah juga? Tidak mau duduk sama orang, tidak mau senyum sama orang, tidak mau mengucapkan salam sama orang, apakah itu juga bukan termasuk hizbiyah juga? Jauh lebih hizbiyah sebenarnya. Nah, tapi kemudian yang dipikir hizbiyah itu adalah organisasi. Organisasi itu di Lajnah Ad-Daimah Al-Buhuts Al-Arabiyyah, termasuk Abdullah bin Bas itu membolehkan berorganisasi. Itu pakarnya itu boleh untuk berorganisasi menurut Abdullah bin Bas dan kawan-kawan yang ada di Lajnah Ad-Daimah Al-Buhuts Al-Arabiyyah di Arab Saudi. Kita ini turun ngaji sampai elek itu harus gampang ngelok di wong. Baik, sunnah itu apa Bapak? Saya memakai sunnah yang didefinisikan oleh para ahli usul fikih. Ada definisi sunnah dalam konteks ahli hadis, ada definisi sunnah dalam konteks orang-orang fikih, dan ada definisi sunnah dalam konteks orang-orang usul fikih. Itu berbeda. Yang seringkali jenengan dengar itu yang diajarkan kepada anak-anak kita itu kan, sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak apa-apa, kan gitu ya. Masya Allah, akhirnya meremehkan sunnah. Saya tidak sepakat dengan definisi semacam itu. Maka begini, sunnah itu menurut para ulama artinya begini: kullu ma udhifa ilan nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran fima yata'allaqu bihi al-ahkam. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah Muhammad SAW, yang berupa ucapan, yang berupa perbuatan, atau yang berupa takrirnya Nabi, ketetapan Nabi, yang ada hubungannya dengan masalah implikasi hukum, itu makna sunnah. Maka sehingga nanti para ulama usul fiqh itu menyebut ada hal-hal yang dilakukan Nabi tapi dia itu sifatnya bukan tauqifiyah dan tidak wajib untuk diikuti. Saya katakan tidak wajib untuk diikuti. Jenengan buka kitab usul fikih, umpamanya punyanya Abu Zahra, punyanya Abdul Wahab Khalaf dan lain-lain. Ada istilah tabiiyah al-insaniyah. Tabiiyah al-insaniyah itu tabiiyah kelakuan Nabi, af'alnya Nabi yang ada hubungannya dengan watak kemanusiaan beliau. Contoh, cara Nabi berjalan itu wajib diikuti tidak? Cara Nabi berjalan itu wajib diikuti atau tidak? Tidak. Cara Nabi berjalan, cara Nabi tertawa itu wajib diikuti atau tidak? Nah, itu oleh orang usul fikih disebut dengan tabiiyah al-insaniyah. Yang kedua, menurut usul fikih disebut dengan khobariyah al-insaniyah. Khobariyah al-insaniyah itu adalah dari konteks hasil ijtihad Rasulullah Muhammad SAW. Contoh, Nabi perang pakai manjanik. Apa manjanik itu Pak? Manjanik itu seperti ketepel yang gede, itu manjanik. Rasulullah perangnya pakai manjanik. Rasulullah itu mengatur barisan pakai kuda dan sebagainya dan sebagainya. Apakah pakai kuda itu nantinya jadi sesuatu yang wajib kalau untuk zaman sekarang? Apakah itu menjadi tauqifiyah? Nah, ini jadi pembicaraan di kalangan para ulama usul fikih. Kalau begitu apa tidak boleh kemudian kita tidak memakai kuda? Nah, itu. Dan kemudian di ketiga ada yang namanya khususan di Nabi Muhammad SAW. Sesuatu yang memang khusus untuk Nabi Muhammad SAW itu tidak wajib untuk diikuti. Nabi Muhammad itu menikahnya 11, tidak boleh diikuti malahan. Kalau jenengan menikahnya 11 tidak karuan.
Gitu. Oh siji orang teh. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesuatu yang memang bersumber dari ucapan, dari perbuatan dan ketetapan Nabi yang ada implikasi hukum itu namanya sunnah. Jenggot itu sunnah atau bukan? Jadi nggak bingung. Kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah memberikan hukum bahwa jenggot itu sunnah dan mencukur habis itu hukumnya makruh, itu Muhammadiyah. Tapi ada ulama yang menyebut kalau dicukur habis itu haram. Jadi kan milih sing ndi? Itu bukan budaya Arab, karena memang di situ ada istilah sunanul fitrah, dan sunanul fitrah itu masya Allah artinya juga luar biasa. Makanya kemarin ada jamaah pagi-pagi hari Ahad di Adosahar itu tanya sama saya. Sebelumnya dia cerita, pas ketika dia tidak berjenggot, dia diilok wong. Dia dibilangin sama orang, Pak, orang gak jenggotan itu koyok babi. Dia digitukan sama orang, bukan saya loh ya. Dia cerita sama saya, digitukan sama orang. Katanya gak berjenggot itu seperti babi. Dia bingung. Dia mikir, meneng gitu. Dan dia cerita sama saya, Ustaz, akhirnya saya berdoa sama Allah. Dungonya apa Pak? Berdoanya begini Ustaz, ya Allah, andai kata memang jenggot itu benar merupakan syariat Nabi-Mu, tolong tumbuhkan jenggot saya. Ustaz tanya, tumbuh nggih jenggot jenengan? Nggih Pak, jenggot saya tumbuh, sekarang panjang jenggot saya. Berarti saya yakin jenggot itu memang syariatnya Rasulullah Muhammad SAW. Itu kasus nyata, dia cerita begitu. Jenengan yang gak bisa tumbuh jenggotnya, coba berdoa sama Allah. Ya Allah, karena memang itu masuk ranah sunanul fitrah, bukan kondisi, bukan daripada adatnya orang Arab, bukan. Di samping supaya membedakan antara perempuan dan laki-laki. Ya sebenarnya gak usah banget jenggot. Saya hanya ingin sedikit mencontohkan apa itu sunnah. Tapi yang jelas, kalau jenengan itu berupaya untuk melaksanakan sunnah, jenengan berupaya untuk menghidupkan sunnah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan melindungi jenengan. Konteksnya ya intan surullaha yan surukum wa yutabbit aqdamakum. Menolong agama Allah itu termasuk juga menghidupkan sunnahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah jamaah-jamaah kita di sini semuanya adalah orang-orang yang ahli sunnah. Saya katakan ahli sunnah memang orang-orang yang menghidupkan sunnah, bukan hanya sekedar kata-kata ahli sunnah, tapi malah justru perbuatan-perbuatannya malah bertentangan dengan sunnah. Lanjut, wa wajadaka dhallan fahada. Bolan ini jenengan jangan artikan dengan sesat. Nabi Muhammad tidak pernah sesat. Nabi Muhammad tidak pernah menyimpang. Nabi Muhammad tidak pernah mengikuti adatnya orang-orang jahiliyah. Nabi Muhammad orang yang lurus, mulai sejak kecil sampai beliau diangkat jadi nabi. Tidak pernah beliau itu melakukan kesyirikan. Dan kegalauan Nabi itu muncul ketika usia 40 tahun dan beliau sering melakukan tahannus di gua Hira karena melihat perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah yang semakin menyimpang dari agamanya Ibrahim alaihissalam. Ya, ada ustadz yang menerjemahkan dolan itu sebagai sesuatu yang sesat. Saya tidak sepakat. Saya ulang, Nabi tidak pernah tersesat. Nabi itu fatonah, sidik, amanah, tabligh. Fatonah itu apa? Dalam konteks kecerdasan Nabi, diantaranya Nabi mampu memilah-memilih
mana yang lurus, mana yang tidak lurus, mana yang menyimpang, mana yang tidak menyimpang. Hatinya beliau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dimaksud dengan bolan itu artinya ghairu alimin. Wa wajadaka bolan ay ghairu alimin. Dan sungguh Allah menemukan dirimu wahai Muhammad bolan, dalam posisi tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kenapa? Li'anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam lam yakun ya'lamu syai'an qabla ayyunazzala alaihi al-wahyu. Nabi Muhammad itu tidak ngerti apa-apa, tidak tahu apa-apa sebelum beliau itu diturunkan wahyu. Nabi tidak tahu cara yang sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah mengatakan dalam surah An-Nisa ayat 113, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan Allah mengajarkan engkau Muhammad sesuatu yang kamu itu tidak mengetahui. Al-Ankabut ayat 48. Coba terjemahkan ini dan nanti masuk Nabi Muhammad itu bisa nulis apa enggak. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la taqutuhu bi yaminika. Dan engkau Muhammad tidak membaca, dan engkau Muhammad tidak membaca min qablihi, dari sebelumnya. Artinya ayat Al-Ankabut 48 ini Nabi Muhammad itu belum pernah membaca kitab Taurat. Nabi Muhammad itu belum pernah membaca kitab Injil. Wala taqutuhu, dan engkau tidak pernah menulis kitab yang sebelumnya itu dengan biyaminika, dengan tanganmu. Rasulullah itu dituduh menjiplak Taurat, Rasulullah itu dituduh untuk menjiplak Injil. Padahal kata Allah wala taqutuhu biyaminika, dan engkau Muhammad tidak pernah menulis menjiplak kitab. Ini yang menguatkan, Syekh Al-Utsaimin menguatkan bahwa beliau itu posisinya di awal-awal kenabian memang betul-betul tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Kalaupun mungkin nanti di pertengahan kenabian beliau itu bisa baca, bisa nulis, itu wajar. Ya. Dan kalau andai kata sejak, dan gini loh, saya sepakat dengan Syekh Al-Utsaimin. Ketika Rasulullah disebut tidak bisa baca, tidak bisa nulis pada sejak awal-awal kenabian, itu tidak membuat muruah Nabi turun, tidak. Karena memang Allah sendiri yang menjadikan seperti itu di dalam rangka untuk mengkanter pendapatnya orang-orang kafir kalau Nabi Muhammad itu membaca kitab sebelumnya, kalau Nabi Muhammad itu jiplak kitab sebelumnya. Apakah orang yang tidak bisa baca tulis itu kemudian derajatnya di bawah kita orang-orang yang bisa baca tulis? Belum tentu. Karena di dalam Islam itu inna akramakum indallahi atqakum. Pak lek ngono aku nirokno Kanjeng Nabi untuk tidak bisa baca tulis, keliru. Allah yang memberikan skenario supaya Nabi itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis dulu di awal-awal untuk mengkanter apa tadi? Mengkanter apa? Apa yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Dan akhirnya kan kemudian oh iya ya Nabi gak iso maca, oh iya Nabi gak iso nulis. Berarti Nabi memang gak jiplak, Kanjeng Nabi itu tidak maca kitab sebelumnya. Berarti memang betul itu wahyu. Ada seorang pendeta Yahudi namanya Abdullah bin Salam, yang akhirnya dia kan masuk Islam itu kan. Bertanya tentang 3 hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Bertanya kepada Nabi Muhammad SAW itu, Masya Allah. Dan begitu dijawab oleh Nabi, Abdullah bin Salam langsung bersyahadat. Clear ya? Jadi kemudian la yaqra'u wa la yaktub lakin wasala ila hadil ghayati
al-azimati bil wahyi alladzi anzalahu Allah alaihi. Nabi tidak membaca, tidak menulis, tetapi datang kepada puncak tujuan daripada risalah yang besar ini bil wahyi, dengan wahyu. Maka fa'alima wa 'allama. Fa'alima wa 'allama. Apa bedanya, Pak? Fa'alima itu maka dia tahu, wa 'allama kemudian Nabi mengajarkan. Tahunya Nabi setelah ada wahyu, itulah yang disebut dengan fahada. Fahada. Sama dengan konteks yang awal. Kenapa sih Allah tidak menggunakan fahadaka? Kalau tadi kan yatiman fa'awa, Allah tidak menggunakan fa'awaka. Sekarang Allah hanya menggunakan fahada. Nabi tidak diberi konteks fahadaka. Kenapa? Alasannya apa? Lali bisa. Kalau tadi kan rahasianya, kalau fa'awaka dengan fa'awa itu kan beda. Kalau K-nya dibuang, berarti kalau Allah melindungi Rasulullah, maka kita yang menghidupkan sunnahnya Nabi, maka kita akan dilindungi oleh Allah. Lah sekarang Allah memakai fahada, tapi tidak menggunakan fahadaka. Berarti gimana, Pak? Oh, bisa bingung habis. Maka ini akhirnya fahuwa qad hada alaihi salatu wassalam wa hadallahu bihi. Fahadallahu bihi. Kalau orang itu dia ini senantiasa mengikuti sunnahnya Nabi, senantiasa berupaya ittiba kepada Nabi, maka Allah akan memberikan dia itu petunjuk. Kalau tadi melindungi, kalau sekarang memberi petunjuk. Dan itu goyah yang kita inginkan. Ihdinas siratal mustaqim. Clear, Pak? Wes. Ayo, di dalam ngaji ini kita isyarahnya diminta oleh Allah untuk senantiasa menghidupkan sunnahnya Nabi, ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Itulah kenapa Pak Kiai Haji Ahmad Dahlan menyebut gerakan Islam yang dibentuk dalam bentuk organisasi itu dengan sebutan Muhammadiyah. Muhammadiyah itu apa? Ittiba'u ila Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau berkenaan dengan semacam ini, kita wajib untuk jadi Muhammadiyah. Benar? Wajib untuk jadi Muhammadiyah. Muhammadiyah yang apa maksudnya? Dalam beragama itu wajib hukumnya ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Selain Nabi Muhammad, pendapatnya bisa ditolak. Tapi kalau pendapatnya Muhammad sesuai sunnah, itu yang harus kita sami'na wa ata'na. Wis, jenengan duwe ustad pinter kaya ngopo, kepleset sih iso, salah sih iso. Jangan taklid buta dengan ustad jenengan. Karena memang wala wal bara itu bukan dengan ustad. Wala wal bara itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Dulu pernah saya sampaikan, manhaj beragama itu ada 3 modelnya. Ada model yang taklid buta, ada yang model ittiba, dan ada yang model talfiq. Saya tanya juga, kenapa Allah menggunakan fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun? Kenapa Allah tidak menggunakan fas'alu ahlal ilmi in kuntum la ta'lamun? Apa rahasianya Bapak Ibu?
Ahlal ilmi sama ahli dzikri kan beda tadi. Walaupun ada orang yang mengatakan ahlal dzikri itu ahlal ilmi, saya nggak sepakat. Non sewu, banyak orang yang ahli ilmu tapi dia ndak eling sama Allah yo akeh. Akeh wong pinter tapi kebliner iku yo akeh. Akeh wong pinter tapi sombong-sombongan iku yo akeh. Akeh wong pinter tapi nggak bener iku akeh. Makanya Allah menyebut fas'alu ahla dzikri. Lek ngajilah kepada pemateri yang punya kompetensi sekaligus punya eling sama Allah, akhlak kepada Allah dan sesama. Itu. Monggo ada yang didiskusikan sebelum kita masuk di wa wajadaka ailan fa'aghna. Monggo silakan. Ada? Jika anak sing takon paham 100%. Tapi ya ada dua kemungkinan. Gak takonnya ada dua kemungkinan. Paham 100% atau malah justru gak paham belas. Wong sing nyatet durung karuan paham, apa mana sing gak nyatet. Sing ngrungokno mendelik durung karuan paham, apa mana senden sembucu merem-merem. Apa mana ambek di sampingan kuluran. Monggo silakan. Ya. Tidak hanya di NU juga, tidak hanya di Muhammadiyah, di NU juga salat lail itu sunnah. Yang wajib itu yang 5 waktu. Kalau untuk Rasulullah lah itu ada perbedaan pendapat karena konteks ada apa namanya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Ada yang menerjemahkan nafilatal lak itu tambahan untuk Nabi. Nah, jadi kalau salat lail NU Muhammadiyah jumhur ulama menyebut bahwa salat tahajud, salat lail itu hukumnya sunnah. Itu makna orang-orang fikih. Tadi saya bilang memaknakan sunnah itu ada 3 kan? Dalam konteks ahli hadis, dalam konteks ahli sunnah atau ahli usul fikih ini, dan kemudian yang ketiga adalah ahli hadis, ahli usul fikih, dan ahli usul fikih. Orang-orang fikih menerjemahkan sunnah itu kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Itu definisi sunnah menurut fikih. Saya lebih cenderung kepada makna bahwa sunnah itu kalau dilakukan kita akan mendapatkan fadilah, kehormatan, kemuliaan dari Allah, karena perintahnya Allah itu ittiba'u ila Nabi Muhammad SAW. Kalau kita meninggalkan sunnahnya Nabi, kita itu rugi. Saya lebih mencenderung seperti itu, supaya kita tidak meremehkan sunnah. Seringkali yang muncul di kita ini kan cuma ngomong begini, Allah wong cuman sunnah saja loh. Nah itu berat Pak. Kata-kata Allah wong cuman, kok kata-kata cuman sunnah itu kok di kira-kira. Jangan. Jadi kalau saya konteksnya begini Pak, kalau saya loh ya, wong Allah itu mengatakan wa ma atakumur rasul faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Nabi
laksanakan, wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang Nabi tidak dilakukan Nabi tinggalkan. Jadi kita tidak perlu pusing-pusing iki wajib apa sunnah, ndak wis. Kalau memang itu dilakukan Nabi, lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau memang itu diperintahkan oleh Nabi, laksanakan kalau memang itu kita mampu. Makanya tadi saya contohkan jenggot tadi itu. Rasulullah jenggotan, para sahabat jenggotan, para tabi'in jenggotan, para ulama-ulama besar jenggotan semua. Bukan masalah membahas masalah wajib, sunnah, makruh, enggak. Tapi wama atakumur rasulu fakhudhu. Itu yang saya pahami sampai hari ini, Pak. Kalau kita hanya mengatakan bahwa sunnah itu berarti dilakukan tidak apa-apa, dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak apa-apa, cenderung kita akan meremehkan sunnah. Enggak, dong-dongnya ada orang yang tidak sholat id. Kok nggak sholat id sampai? Sholat id kan sunnah, kan? Ada sholat id, di situ ada khutbah. Para ulama fikih mengatakan mendengarkan khutbah id itu sunnah. Gue mari sholat hilang kabeh. Itu kalau saya mengatakan jangan terpatok dengan istilah-istilah semacam itu. Lakukan saja apa yang diperintah oleh Nabi, dicontohkan Nabi, dan tinggalkan apa yang dilarang dan tidak dilakukan oleh Nabi. Beres. Saya itu zaman kok jenggotan itu kan begini-begini ya. Diam saja kalau saya begitu. Tak jawab, sama pengen jawaban pendek atau panjang gitu. Jadi kalau jawaban panjang seperti yang saya katakan tadi kepada jenengan, nggak usah meributkan istilah itu, guys. Pokoknya wama atakumur rasulu fakhudhu, itu saja. Clear ya? Yes. Kayak kemarin pas ketika kita ketemuan dengan pengawas, ada guru-guru PAI di situ. Pak pengawasnya kemudian meng-share tentang salam. Setelah mengucapkan salam, kemudian nambahi salam sejahtera, nambahi hum santi hum, nambahi macam-macam. Pak pengawasnya kemudian tanya, kan di video itu disebutkan haram kan, gitu ya. Terus tanya sama PAI yang lain-lain. Kebetulan ada ulama Muhammadiyah cuma kita. Ditanya mereka, setuju apa enggak pengucapan haram itu? Meneng kan? Kemudian saya ditodong, sama yang jawab, karena tahu dari Muhammadiyah. Saya bilang dengan baik bahwa itu memang betul haram. Tak nih menulis. Alasannya apa? Ini begini. Jadi meskipun seorang pejabat nggak perlu untuk nambahi salam macam-macam, nggak perlu. Termasuk mengucapkan selamat Natal itu hukumnya haram sendiri. Biar dikatakan Wahabi silahkan. Di depan pengawas gitu kan. Jadi gitu Pak ya. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul silahkan dilakukan, dipelihara, diramut, tenanan berupaya kita lakukan, dan apa yang tidak berasal dari Nabi dan dilarang oleh Nabi tinggalkan. Itu simpel sudah. Oke. Ajari anak-anak seperti ini. Enggak dong-dongin ini Pak jenengan. Kamu nggak baca iftitah ya Dek? Iftitah kan cuma sunnah Pak. Astagfirullah. Akhirnya sholat nggak tahu maca iftitah. Sholat nek maca Al-Fatihah tok, surat gak tahu diwaca. Ditakoni, "Dik, kok gak maca surat pendek-pendek kalau sholat?" Loh, surat kan sunnah, Pak. Loh, akhirnya mereka gak tahu maca surat. Nah, itu efeknya orang yang meremehkan sunnah itu akhirnya. Itu gitu. Yes. Terus ngaji kencengnya di gini, guys. Ada yang lain? Monggo, Pak. Kita tidak boleh membuat hukum tersendiri. Ya, Al-Qur'annya jelas. Al-Qur'annya mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un alim. Di situ ada kalimat la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Kita itu tidak boleh mendahului Allah dan Rasulnya dalam tataran hukum termasuk. Kalau
Allah mengatakan nafilah talak, kalau para ulama menyebut itu sebagai sunnah, maka kita tidak boleh mengatakan itu menjadi sesuatu yang wajib. Mungkin perlu dikasih tanda kutip. Kalau ada tanda kutipnya bisa dimaklumi. Pak, dalam tanda kutip tahajud saya wajibkan untuk anak-anak, untuk ini, untuk ini, untuk ini, untuk ini. Bukan berarti mewajibkan sholat lail, bukan berarti mewajib. Kalau mewajibkan sholat lail itu berarti menulayai, berikhtilaf dengan para ulama, gitu Pak. Jadi kalau jadinya cuma Pak, boleh tidak saya wajibkan untuk keluarga, dalam maksud tanda kutip, kalau hanya sekedar untuk itu monggo, hanya untuk pendidikan ini. Tapi pada dasarnya tetap itu bukan wajib. Yang wajib itu sholat 5 waktu. Itu rukun Islam, itu rukun Islam. Tapi bendina tahajud ya abet ya, berat. Betul. Jangan kasih tanda kutip Pak. Baik, Bapak, betul memang ulama itu warasatul anbiya. Tapi warasatul anbiya yang gimana? Ulama yang kayak apa? Kalau ulamanya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, monggo kita ikuti. Tapi kalau ulamanya itu malah bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, ya ojo dimeloi. At-Taubah ayat 31 itu menyebut orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara itu disebut mengambil Tuhan selain Allah karena taklid butanya kepada ulama. Bunyinya ayatnya hafal kan dengan ittakhadu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka itu mengambil ulama-ulama mereka mengambil pendeta-pendeta mereka itu Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim, seorang sahabat yang mu'alaf, tanya kepada Nabi, ya Rasul, saya itu tidak menyembah mereka kok, kami tidak bersujud kepada mereka, kok kami dikatakan mengambil Tuhan ulama dan pendeta, itu apa? Rasulullah yang mengatakan, kalian itu ya kan menghalalkan, jadi yuharrimuna ma ahallallah, ya, mereka itu mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan, maka fatahrimunahu, dan kalian ikut mengharamkannya. Dan mereka itu menghalalkan watahilluna ma harramallah, dan mereka menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, dan fatahillunahu, dan kalian ikut menghalalkan. Adi bin Hatim mengatakan apa? Naam, betul Nabi. Maka Nabi, fadzalika ibadatuhum, yang demikian itulah menyembah ulama. Jadi taklid itu bisa mengkonteknya, bisa menjadikan kita menyembah ulama tersebut. Tidak boleh. Pak, kita ini orang awam betul loh Pak, tidak mengerti apa-apa, kita tidak bisa untuk ijtihad sendiri, mujtahid sendiri nggak bisa. Bolehkah kita mengikuti ulama? Silakan mengikuti ulama selama ulama itu benar. Dan tetap kita harus dituntut untuk belajar. Ojo mati-matian ustaz itu ustaz iku. Loh Pak, saya tidak bisa menyaring kalau ustaz A, B, C, D, kami tidak tahu mana yang benar, mana tidak, dan sebagainya. Itulah pentingnya belajar supaya kita paham. Itu ya Pak. Jadi pilihlah ulama-ulama yang, kalau Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, ya pilihlah ulama-ulama yang memang dibenci oleh orang-orang kafir, dan ulama-ulama yang tidak suka untuk riba-ribi ke pemerintah. Saya punya kitabnya namanya Ad-Da'wah Dawa.
Kenapa sih sebabnya kok ada pemerintah dolim itu apa? Itu ada 3 ya. Di antaranya kalau purok-puroknya ahli-ahli Al-Quran itu senengannya yang ini umaro itu seperti itu. Kenapa? Kalau cenderung mepet, kalau umaro dulu mengatakan haram mengucapkan selamat Natal, sekarang jadi berubah. Ya gitu ya. Pilih ulama yang warasatul anbiya dalam artian mengikuti Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Muhammad SAW dan mengikuti thariqahnya para sahabat Rasulullah SAW. Dan Muhammadiyah insya Allah itu akidahnya. Clear ya? Baik. Cukup adzan. Mudah-mudahan bermanfaat. Berarti masih di surat Ad-Duha ya. Masih surat Ad-Duha. Sekarang ini Selasa ke-5. Berarti minggu depan mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.